Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semester 8 bagian hukum pidana. Pada saat ini saya sedang melakukan klinis observasi di Pengadilan Agama Pagam. Perkara yang saya ikuti adalah observasi ini adalah perkara perdata dalam kasus perceraian. Berdasarkan hasil observasi saya, pada saat saya melakukan observasi ini, agenda persidangan ialah pemeriksaan para saksi dan putusan majelis hakim secara perstek. Putusan perstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan perstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan, biasa sebagai akibat kehadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara praktek tergugat dianggap ikhtiar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil juga dan ikhlas. Putusan praktek hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Putusan tersebut tampak kurang adil bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya. Sementara perkara tidak mungkin digantung tanpa akhir yang pasti. Walaupun demikian bukan berarti pintu telah tertutup bagi tergugat. Tergugat masih memiliki jalan untuk mendapatkan pengadilan dengan cara melakukan upaya hukum biasa, yaitu perlawanan atau perjet terhadap putusan perstek. Saksi yang dihadirkan penggugat ada dua orang, yaitu saksi satu merupakan ayah kandung dari penggugat dan saksi dua merupakan paman dari penggugat. Kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan para saksi disumpah sesuai dengan agamanya. Pertanyaannya yang diajukan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan saksi antara lain, hakim menanyakan identitas penggugat serta tergugat kepada para saksi. Kemudian hakim menanyakan tentang kronologi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Hakim juga bertanya mengenai bagaimana hubungan rumah tangga tergugat dan penggugat serta apakah para saksi pernah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak. Lalu hakim bertanya apakah saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar secara langsung dan apakah penggugat dan tergugat masih tinggal bersama atau tidak dalam mengajukan surat gugatan cerai. Penggugat wajib menyertakan alasan-alasan dalam perceraian tersebut yang nantinya bisa menjadi pertimbangan hakim. Alasan gugatan cerai ini juga telah diatur pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Alasan gugatan cerai ini juga telah diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, pasal 19 PP Perkawinan serta pasal 116 KHI. Berikut merupakan beberapa alasan yang dapat pertimbangkan hakim dalam perkara perceraian. Yang pertama, salah satu pihak melakukan perbuatan zina. Yang kedua, salah satu pihak menjadi penjudi. Yang ketiga, salah satu pihak menjadi pemabuk berat atau pecandu hal yang lainnya yang sulit disembuhkan. Yang keempat, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang kelima, salah satu pihak divonis hukuman penjara 5 tahun untuk hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi serta memeriksa alat bukti dan alasan mengapa diajukannya gugatan perceraian oleh penggugat, maka hakim menjatuhkan putusan berupa mengabulkan gugatan penggugat. Dari kegiatan klinis observasi ini saya banyak mendapatkan pengetahuan tambahan yang sangat bermanfaat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Fakultas Hukum memang luar biasa. UMSU unggul, cerdas, terpercaya, akreditasi A.